Ibu bapak, saudara-saudari, muda-mudi adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berkah dalam selamat sore. Berkah dalam selamat sore. Suatu ketika masih menjalani pendidikan di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan, Jogja, suatu siang teman saya mengajak untuk mengunjungi saudarinya yang menjadi suster di biara cinta kasih. Dan letak biara ini ada di daerah sekitar Wirobrajan. Dan ketika berkunjung ke biara itu sangat menarik. Di depan biara itu tertulis Biara Suster Cinta Kasih Helen Keller. Dan salah satu karya dari para suster yang ada di biara ini adalah mereka memberikan pendampingan secara intensif, lebih-lebih untuk anak-anak yang menderita tunagrahita dan tunarungu. Dan menyimak dari namanya Biara Suster Cinta Kasih Helen Keller, maka kita bisa melihat bagaimana semangat dan spiritualitas Helen Keller yang coba dihayati oleh para suster, yakni untuk memberikan perhatian dan kasih yang lebih untuk anak-anak yang menderita tunagrahita dan tunarungu. Dan belajar mengenai Helen Keller, ada satu hal yang menarik yang menjadikan dia adalah seorang yang berjasa besar. Jadi Helen Keller ini lahir di Alabama, Amerika Serikat. Dia anak dari seorang veteran kolonel militer di sana. Lalu ketika usia 7 tahun ia menderita demam tinggi yang mengakibatkan ia kehilangan penglihatan dan pendengarannya. Dan semenjak ia menderita, tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, ia sangat menderita. Bahkan ibunya termasuk keluarganya juga sangat menderita oleh karena penderitaan si Helen Keller kecil ini. Dan ceritanya di dalam biografinya, ketika ia tahu ia menjadi buta dan tidak bisa mendengar, si Helen Keller kecil ini sering mengamuk. Dan ketika ia mengamuk, apapun yang ada di dekatnya itu akan ia hancurkan. Entah dilemparkan, entah dibanting, dan lain sebagainya. Menjadi menarik, setelah ibunya tahu ada seorang yang pernah juga mengalami hal yang sama dengan yang dialami putrinya yang bernama Anna Sullivan, maka ibunya kemudian memutuskan supaya ia menghubungi dan meminta si Anna Sullivan ini untuk mendampingi putrinya Helen Keller. Dan menarik, komunikasi yang dibangun dari Anna Sullivan untuk Helen Keller ini. Dia adalah seorang yang sama menderita seperti yang dialami oleh Helen Keller, sehingga ia tahu bagaimana perasaan seorang yang menderita semacam itu. Dan atas ketekunannya dan kesabarannya, Anna Sullivan ini berhasil membimbing si Helen Keller, sehingga kemudian Helen Keller ini berubah perangainya dari dia seorang pemarah menjadi seorang yang sangat lembut. Bahkan bisa dikatakan ia seorang yang penuh kasih.
Dan yang menarik lagi adalah salah satu penderita tunagrahita dan tunarungu yang berhasil menyelesaikan pendidikan universitas yang pertama di dunia adalah si Helen Keller ini. Bahkan untuk seterusnya, ia menjadi seorang aktivis politik, ia menjadi seorang aktivis sosial yang berjuang pada kemanusiaan, termasuk ia juga menjadi seorang dosen di universitas ternama di Amerika. Dan pada tahun 1880 ia berhasil mengunjungi 39 negara dan berhasil meyakinkan para presiden yang ia temui supaya memberikan perhatian yang lebih, terutama untuk anak-anak yang menderita tunarungu dan tunagrahita. Kemudian nama Helen Keller ini juga menjadi pelindung bagi biara cinta kasih Helen Keller yang salah satu karyanya adalah memberikan perhatian dan kasih untuk anak-anak tunagrahita dan tunarungu. Perjuangan Helen Keller ini tidak sia-sia karena ia kemudian berhasil mendirikan American Foundation terutama untuk anak-anak tunarungu dan tunagrahita dan sudah tersebar di berbagai macam negara termasuk di Indonesia, salah satunya hadir di Wirobrajan Yogyakarta dan satu lagi di Semarang. Berjuang kendati tidak dapat melihat cahaya dan terang di dalam hidup, tidak memutuskan semangat si Helen Keller untuk menjadikan hidupnya menjadi terang bagi orang-orang yang mengalami kesulitan dan penderitaan sepertinya. Bahkan perjuangannya sudah ia mulai sejak tahun 1800-an dan sampai sekarang karya-karyanya menginspirasi begitu banyak orang, lebih-lebih mereka yang tunagrahita, yang tunarungu, untuk tetap berkarya, untuk tetap mewartakan kasih, terang, dan kebaikan Tuhan bagi sesamanya. Maka seringkali menjadi permenungan bagi saya secara pribadi, Helen Keller, seorang penderita tunagrahita dan tunarungu, dia dapat membuat sesuatu yang membuat orang dapat melihat terang dan kasih Tuhan. Tetapi sayang, seringkali kita yang dianugerahi mata itu tidak mampu melihat, kita yang dianugerahi telinga tidak mampu mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maka menarik apa yang dibuat oleh Simeon dan Hana ketika mereka melihat kanak-kanak Yesus. Kalau dilihat menurut ukuran orang Yahudi, mempersembahkan anak ke bait Allah hanya dengan mempersembahkan sepasang burung tekukur atau sepasang burung merpati, itu adalah pertanda bahwa secara kelas sosial Yusuf dan Maria itu adalah kelas menengah ke bawah. Bisa dikatakan Yusuf dan Maria itu keluarga miskin. Maka persembahannya hanya sepasang burung merpati dan sepasang burung tekukur. Silakan nanti dibandingkan dengan kisah Ibu Hana ketika ia mempersembahkan Samuel. Ketika Ibu Hana mempersembahkan Samuel ke bait Allah,
yang dipersembahkan adalah seekor lembu, seekor sapi. Tanda kalau Hana itu orang dari Yahudi yang kelas ekonominya itu adalah orang kaya. Tetapi yang menarik apa? Simeon dan Hana tidak melihat orang berdasarkan apa yang dipersembahkan, tetapi mereka justru melihat bahwa dalam diri kanak-kanak Yesus yang orang tuanya notabene adalah keluarga yang tidak mampu, ternyata itulah yang menjadi alat Tuhan untuk mencelikkan mata orang-orang Israel. Maka apa yang dibuat oleh Simeon dan Hana ini menarik. Mestinya semakin orang itu beranjak usianya, mestinya orang itu menjadi semakin waskito, semakin cetha le nyawang pakaryane Gusti Allah. Tetapi sekarang yang saya lihat, yang saya temukan, banyak orang yang semakin tua itu semakin tidak waskito, mripate ya saya blawur, ya le nyawang, ya le memandang Tuhan yang berkarya di tengah umatnya. Justru Simeon dan Hana ini yang mencelikkan mata kita. Karena apa? Mereka tidak melihat sesamanya berdasarkan strata sosial. Mereka juga tidak melihat sesamanya berdasarkan ekonomi atau derajat pangkat orang tuanya. Tetapi Simeon dan Hana menjadi orang yang semakin tua itu semakin waskito, dapat melihat dengan jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka menarik, ada pertanyaan dari umat, kenapa umat di atas 60 tahun tidak diperkenankan untuk mengikuti misa di gereja, sementara Romo Karto yang usianya sudah 60 tahun tidak dilarang untuk merayakan Ekaristi di gereja. Sing takon ini tokoh umat ya. Yang bertanya ini tokoh umat. Kenapa umat di atas 60 tahun itu tidak boleh beribadah di gereja, sementara Romo Karto yang sudah 60 tahun kok tidak dilarang untuk merayakan Ekaristi? Len jawab piye? Dari awal pandemi sudah ditegaskan bahwa mereka yang lanjut usia, mereka yang anak-anak itu diperkenankan untuk mengikuti Ekaristi dari rumah. Sementara Bapak Uskup sendiri tidak memberikan pernyataan bahwa romo-romo yang di atas 60 tahun tidak boleh memimpin perayaan Ekaristi. Seandainya ada aturan itu, pasti romo-romo sepuh itu bersuka cita. Wis ben sing misa sing enom bentang muter. Bedane apa toh? Umat itu kan hanya mengikuti misa. Sementara imam itu memimpin perayaan Ekaristi. Mengikuti karo memimpin itu bobote abot sing endi? Abot sing mimpin. Maka saya membuka lowongan. Kalau ada umat yang tergerak untuk menjadi pastor paroki, aku tak terima lengser. Monggo paroki Kartosuro yen arep dipimpin karo umat sing merasa hidupnya itu luweh tinimbang para imamnya. Lagi saya tuwa tokoh, lah kok komentar iki ora madangi umat liyane ning malah medal
tengi umat liyane. Repot no mboten. Mestinya semakin usianya itu bertambah, tengoklah Simeon dan Hana yang justru semakin dekat, semakin akrab dengan Tuhan, sehingga dapat melihat apa toh kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan Simeon itu sempat mendapatkan wisik atau pesan dari Roh Kudus. Kamu tidak akan mati sebelum melihat yang terurapi atau Mesias. Demikian juga Ibu Hana. Justru semakin usianya bertambah, ia semakin meningkatkan ibadahnya, semakin dekat dengan Tuhan. Maka gereja mengambil nama mereka yang sudah di atas 60 tahun itu, mereka bukan lansia, tetapi Adi Yosua. Saya tambah umur iki, saya adi, saya gede kawicaksanane, saya gede penglihatane, saya gede pangrungone, saya cedhak karo Gusti Allah. Nek mundak umure, tetapi secara spiritual kok tidak bertambah apa-apa, ya sangat disayangkan. Dan yang menarik adalah ketika melihat kanak-kanak Yesus, Simeon dan Hana melihat anak itulah masa depan Israel. Ini berbeda dengan kebanyakan orang di dalam kebudayaan kita. Orang-orang tua di dalam kebudayaan kita itu tidak bisa berjiwa besar seperti Simeon dan Hana ini. Anak-anak itulah masa depan. Anak-anak itulah gereja di masa yang akan datang. Bahkan neng lingkungane atau neng wilayahe atau neng parokine sing dadi pengurus cah-cah nom, komentare sing tua-tua ya apa? Cah wingi sore ngertine apa? Ini beda dengan yang dibuat Simeon dan Hana. Simeon dan Hana ketika melihat kanak-kanak Yesus, anak itu dibopong, didoakan dan diberkati. Lah nek kita melihat orang tua Katolik, bayi wingi sore isone apa? Cah lagi sinau agama wis kemaki. Kok kata-katanya itu tidak meneguhkan seperti yang dibuat oleh Simeon dan Hana. Gereja butuh banyak orang Adiuswa yang semakin berani melihat masa depan gerejanya justru ada pada anak-anak. Maka sesuai dengan semangat dan spiritualitas Santa Maria, kita ingin memberikan perhatian lebih kepada anak, remaja, dan kaum muda, karena kita ingin meneladan Simeon dan Hana yang ketika melihat anak-anak, mereka tergerak, mereka membopong, mereka menatang, mereka mendoakan, mereka memberkati, supaya anak-anak itu menjadi terang pernyataan bagi bangsa-bangsa. Maka marilah ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, Helen Keller memberikan sebuah pesan yang kuat bahwa di dalam kegelapan, karena ia tidak dapat melihat apa-apa, ia merindukan terang dan cahaya dalam hidupnya. Yang ia dapatkan tidak lain dan tidak bukan ada pada Tuhan. Demikian pula
di dalam diri Yesus yang dipersembahkan di bait Allah, Allah pun menyatakan terangnya untuk semua bangsa. Maka mari kita belajar menjadi seperti Simeon dan Hana yang selalu melihat bahwa Allah dengan sekehendaknya akan menyatakan terangnya atas kehidupan manusia, tidak peduli latar belakang manusia itu dari keluarga seperti apa, miskin atau kaya, berpangkat atau tidak berpangkat. Maka mestinya apa yang dibuat oleh Simeon dan apa yang dibuat oleh Hana ini menginspirasi kita semua, lebih-lebih untuk memberi perhatian pada anak, remaja dan kaum muda kita, karena merekalah yang kelak akan membawa gereja kita pada terang Tuhan. Semoga kita semua juga menjadi semakin berjiwa besar, semakin berumur, semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Istilahnya Ibu Hana, diam di dalam kenisah Tuhan. Maka dengan beribadah kepada Tuhan, tidak peduli itu di gereja atau kita di rumah-rumah, kalau niat ingsun saya ingin semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak usah takut, tidak usah cemas, tidak usah khawatir. Tuhan sendiri nanti akan memberikan petunjuknya, entah melalui para malaikatnya, entah melalui para kudus, entah melalui orang-orang yang sudah mulia, mengenai apa yang harus kita buat di dalam kehidupan kita. Maka semoga Kristus yang menampakkan terangnya atas kehidupan manusia membuat kita semakin yakin dan percaya hidup kita tidak luput dari Tuhan kalau kita juga semakin mendekat kepadanya di dalam doa-doa kita, di dalam ibadah-ibadah kita, baik secara offline maupun secara online dengan mengikuti streaming di mana kita berada. Semoga kita semua semakin terberkati, semakin terterangi oleh sabda Tuhan hari ini, dan kita pun semakin bersukacita di dalam menjalani kehidupan ini. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin.